إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أحسن الله وإياكم para ikhwan dan juga akhwat saudara-saudariku jemaah sholat maghrib Masjid Jami Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini tak terasa kita sekarang telah memasuki malam ke-17 di bulan Al-Muharram 1447 Hijriah dan juga bertepatan tanggal 12 Juni 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi wa pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua bisa kembali kumpulkan dalam majlis mulia yaitu majlis ilmu. Mohon maaf ya atas banyaknya ketika hadiran insyaallah beberapa kali lakukan ya banyak Allah ya Allah baik kesempatan malam hari kita bagi melanjutkan pembahasan sifat salat nabi dan bab yang akan kita kaji kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tasyahud awal ya. Tasyahud secara bahasa itu maknanya mengucapkan dua syahadat ya. Dan secara istilah yang disampaikan oleh para ulama fikih itu adalah yang tauhid atau karena tasyahud yang diucapkan dalam salat yang diawali dengan lafaz yang berartinya at-tahiyyatu lillah dan doa-doa itu mubarakah salat dan seterusnya. Dan ada ulama yang mengatakan bahwasanya tasyahud merupakan kumpulan bacaan yang diriwayatkan di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum jami'an. Ungkapan ini disampaikan di antaranya oleh Ibnu Arabi dan dinamakan tasyahud. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena bacaan di dalamnya itu mencakup dua syahadat. Dan menurut kesempatan ini bahwasanya tasyahud itu akan berada di rangkaian gerakan salat dan juga bacaan yang kita amalkan secara hukum agama fikih mengatakan dia wajib dikerjakan, namun bukan termasuk bagian dari hukum. Ya, jadi pendapat yang kuat disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hukum tasyahud awal. Dia merupakan bagian dari wajib salat yang bukan termasuk bagian dari hukum. Kenapa kita mesti memahami tentang
Tasyahud Allah ini secara jauh fikihnya karena nanti ada konsekuensi. Jadi kita semua paham ketika saat sholat kita tidak melaksanakan sesuatu yang sifatnya wajib, maka solusinya bisa diganti dengan sujud sahwi. Paling tidak demikian dan apa yang dilakukan adalah bagian termasuk ruku. Kalau rukunya bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, nah dari sini maka kita perlu memahami Ustaz sebenarnya hukum tasyahud awal itu apa sih? Yang akan dijelaskan oleh ulama secara hukum ya dimasuk kategori wajib salat, wajib salat. Nah, ya, nah sehingga para ulama fikih menjelaskan apabila ada seorang yang lupa melaksanakan tasyahud awal, ya, jadi pada saat rakaat kedua harus kita duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Ini imam bangkit. Nah, selama bangkit itu belum dalam keadaan sempurna, berdirinya belum dalam keadaan sempurna, maka dia ya segera untuk duduk kembali untuk melaksanakan tasyahud awal. Lain halnya, ya, maka mengingat diri dengan mengucapkan cara menggunakan imam yang keliru, dia mengucapkan yang tasbih subhanallah. Niatnya adalah zikir, bukan menjadi imam. Karena fakta di lapangan sekali yang kami dapati dekat dari saat itu mana lagi ada sisi discretion yang itu kalimat tasbih disampaikan oleh imam kepada imam keliru. Itu dia menghakimi subhanallah. Begitu kualitas ada tasbih lawan imam la haula wala quwwata illa billah. Kesian imam ya. Begitu salah ternyata tempatnya ya under pressure dan tekanan. Jadi pada masa muslimin itu semua mati ya. Kenapa orang tidak mempatkan orang khusus yang posisi di dalam iman? Karena dimulaikan posisi, dimulaikan orang tersebut. Ya orang yang berakibat dengan iman itu sebenarnya berharap untuk ya mengoreksi kesalahan iman, bukan semua orang iman. Ya, nah seperti itu dan itu pun dengan mengucapkan kata tasbih, ya bukan dengan suara yang sepertinya ngomongnya dengan subhanallah. Apalagi kalau imamnya salah di sana, ya begitu orang melihat dia seharusnya kita syarah dia langsung respon. Tidak dengan cara menghakimi, tajuk dengan suara yang dia lembut subhanallah. Nah, begitu dia kata salah baca, mungkin keliru kalimat, ya keliru ya kata yang menjadi sebuah ayat. La'allakum tuflihun, wa la'allakum turhamun. Misalnya ya, ya, maka dia mengoreksi imam ini juga kembali pada orang yang posisinya ada di belakang imam yang memang jelas-jelas dijelaskan sebagai orang iman. Ya, tidak lagi nanti semua makhluk punya hak untuk mengoreksi badan dan cara menghakimi. Pernah ada posisinya, ya, salah satu imam senior di Masjid Nabawi, Syekh Ali Al-Jubair, hafizahullah ta'ala wa ra'asullah ini imam paling senior di Masjid Nabawi. Ya, karena imam beliau posisi imam saat itu imam, imamnya salah. Ya, begitu kalau salah imam, dia orang selevel imam Ali itu aturan yang juz itu seperti lancarnya kita membaca al-Ikhlas. Kita al-Ikhlas Allah nasionalnya. Nah, mau sambil bahan, sambil duduk, mau sambil baca kita tidak ada dia salah.
Itu tuh imam-imam bisa nanti lepas ya hafalannya. Dia khusus, Masya Allah. Tapi beliau menengoknya dalam posisinya tersebut beliau menengok. Ya, tidak langsung koreksi. Apa maksud beliau menengok? Dia ke arah sebelahnya untuk memastikan orang yang memang dibebaskan untuk mengoreksi ada atau tidak. Seperti itu. Makanya dari situ apa itu melakukan gerakan dan hajat yang dibutuhkan itu juga bolehkan. Ya, nah kita kembali ke masalah pembahasan tasyahud Allah. Dari situ menjadi faham bahwa tasyahud Allah secara hukum dia adalah wajib dan manakala yang seseorang lupa melaksanakannya maka bisa duduk atau bisa dia dengan sujud. Dan ketika imam dia berbeda sempurna, dia bisa segera untuk berlindung dan melaksanakan tasyahud Allah. Kecuali waktu sudah dalam keadaan berbeda sempurna, dia sudah dilanjutkan. Kemudian nanti sebelum salat dilakukan sujud selesai. Ya, kita berlari kepada berbagai macam lafaz, ya, yang kita baca saat dalam posisi tasyahud Allah. Ada banyak dua. Jadi antaranya hadis yang kedua yang pertama beliau mengatakan ya banyak orang ketika Nabi SAW mengatakan untuk membaca doa tasyahud. Nabi SAW فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. Kata Nabi jika salah dari kalian sholat mengucapkan pada saat mengisi rakaat kedua ya tahiyat Allah membaca at-tahiyat lillah wassalawat wattayyibat. Ya segala ucapan selamat pengagungan penghormatan salawat dan juga kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Assalamualaikum keselamatan, sehat, kemuliaan dan juga rahmat Allah serta berkah Allah menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ya keselamatan juga kesampaian berkah dan juga rahmat Allah yang selalu. Ya, nah dalil lain yang menunjukkan tentang wajibnya hukum tasyahud Allah adalah hadis riwayat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza anta qumta fi shalatika," apabila kamu hendak mendirikan salat, kamu hendak salat, fakabbir, ya, fakabbir dan maka bertakbirlah kepada Allah, takbir maksudnya. Semua rahmat dari seorang dengan Tuhan. Kemudian baca sesuatu yang tidak dari yang berasal dalam Tuhan. Wakala fi fa'idha jalasta fi masa salat fatmadu. Dan apabila kamu duduk di perkara salat, maka duduklah dengan teman. Ya, duduklah dengan teman. Waftarish. Fa'idha dari Isra sumber tasyahud. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan duduk benar-benar dan dudukkanlah pahamu yang kiri itu dengan konsep duduk iftirash. Kita semua sudah paham ya, masih sudah berlalu duduk iftirash adalah bagaimana kita menempatkan telapak kaki kiri kita atau mata kita di atas telapak kaki kiri. Ya seperti tadi kita baca di rakaat kedua. Kemudian tasyahud. Ya di antara makna tasyahud itu adalah rangkaian yang syahadat. Ya. Nah, dan kemudian Nabi SAW ketika kau berdiri di salat, ketika kau berdiri mendirikan salat, melaksanakan salat, maka itu seperti itu hingga selesai dari salat. Nah, hadza tadhkur min salat. Ada hadis ini kita faham bahwasanya ya tahiyat atau tasyahud Allah ini merupakan kewajiban yang
memang kita laksanakan di saat kita melaksanakan atau mengerjakan sholat jamaah. Tapi dia juga merupakan bagian dari rukun sholat. Karena orang waktu kerjaannya, biasanya menjadi mahal, ujaran iman. Yang jangan imam beriman, dilihat Nabi berlalu mengerjakan itu. Atau imam apa ini? Yang bisa diperlakukan melaksanakan nasyarakat Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bin Buhaina radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi dhuhr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhur bersama para sahabat. Selama berfikir ini, beliau berdiri, bahkan berdiri setelah 2 rakaat pertama. Ya, selama berfikir ini, awalnya lebih tulis. Beliau berdiri setelah 2 rakaat pertama dan dia duduk masyarakat Allah. Beliau duduk. فقام الناس معه حتى إذا قام الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. Maka para sahabat pun berdiri. Karena di umat Nabi Rasulullah sahabat itu. Bila saat selesai sholat, orang itu sholatnya beliau. Ya, tadinya beliau berpakir dalam keadaan duduk, lantas sujud 2 kali sebelum salat. Kemudian beliau mengucapkan salam itu yang dimaksud beliau melaksanakan sujud satu. Nah, jadi hadis di atas menunjukkan bahwa kalau seseorang beliau yang tersyabut Allah karena faktor lupa misalnya, ya maka cukup dia dengan sujud satu. Jadi karena tersyabut Allah, ya dia merupakan bagian dari wajib salat, bukan yang bagian dari wajib. Ya, karena kalau tersyabut Allah dihukumi dia adalah dihadirkan sholat, di antara rukun sholat, maka nanti meskipun sudah wajib bagi semua. Ada nanti melakukan sholatnya. Pada saat sebelum sholat, sujud, ya, kemudian juga lalu sujud lagi, kemudian duduk atau membaca tahiyat, ya, nanti langsung sholat. Kemudian sujud satu. Itu gimana? Nah, Bapak Ibu jangan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khususnya pada kemampuan Allah. Yang pertama dibahas di ulama menyusul Allah dengan cara istirahat. Yang tadi kita sudah jelaskan. Ya, ketika kita menegakkan kaki kita, ya, kalau memang dalam tidak ada masalah jadi kita menegakkan. Kecuali kalau dalam kondisi kita kemusyrikan, punya masalah. Ya banyak kita sehingga tidak bisa menegakkan jatuh jemari, akhirnya misalnya apa? Cambahan. Ini sebenarnya perhitungan. Cambahan adalah untuk mengikat sebuah hidup. Hampir kemana? Rasanya gitu. Kalau bergerak kemana? Itu nggak usah dilihat. Atau boleh jadi asal bukan itu kamu, ya bagaimana itu bisa dan asal bukan kamu, itu kamu itu. Kalau kondisi itu sudah pasangan. Nah, tapi kalau bicara itu sudah ada berlaku jadi jumlah kaki kanan kita. Dan kemudian kita dalam posisi ya maafkan kita berada di papan kaki kita. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala yang beliau mengatakan bahwa itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jalasa di salat. Aku melihat Rasulullah SAW ketika dia duduk di dalam salat. Maksudnya duduk tasyahud awal. Ya, itu dalam keadaan istirahah. الجناب اليسرى ونصب الجناب اليمنى
beliau duduk dalam keadaan istilah dengan menghamparkan kakinya dan melenggarkan kaki kanannya. Nah, baik. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana gerakan atau hal-hal yang terkait dengan duduk tasyahud. Posisi tangan di mana ketika duduk tasyahud? Ya, yang jelas letak tangan kanan itu berada boleh di atas paha atau lutut kanan kita. Begitu juga tangan kiri berada di posisi lutut atau paha kiri kita. Ya, nah berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berkata karena jika jalasa fi shalah, beliau mengatakan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dalam posisi tasyahud, wa wada'a kafahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, beliau meletakkan telapak tangannya di atas paha kanannya. Jadi boleh meletakkan telapak tangannya di paha. Bagi anda adalah baik. Kemudian dalam hadis dikatakan waqabada asabi'ahu kullaha. Kemudian dia memberikan semua jari tangan kanannya. Ya. Kemudian wa asyara bi isbatihi allati la tabi'aha. Ya. Kemudian berisyarat menunjuk dengan jari yang ada di sebelah jari jempol. Bahasanya bagaimana? Sambil menunjuk. Cuma bahasanya aku yang berubah, ya itu jari yang posisinya di sebelah jari jempol. Tidak lain menunjuk. Nah, bahwa ada faham yusra ada fahimnya al-yusra. Dan dia meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kiri. Ini boleh juga duduk. Jadi kalau kita tadi dengan tidak samping kita itu berbeda sama kita. Kalau tadi duduk, dia ini baru belakang malah sampai paha. Dan kedua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini disebutnya khilaf dan hukum. Ya. Perbedaan yang menunjukkan kerajaan agama itu yang perlu disarankan. Nah, dengan dua yang ternyata yang memang nanti dia meletakkan paha itu sudah yang belum. Ya, kalau yang ini hasil waktu ujian di bawah sholat ini kita banyak melihat sosok sahabat yang namanya Wahid bin Ujian. Termasuk juga tadi dari pembahasan tentang yang tahrikus sadara. Gerak-geraknya jadi tunjuk kata-kata itu riwayat yang berasal dari Wahid bin Ujian. Kemudian berkaitan dengan pandangan mata ketika posisinya duduk tasyahud awal. Ya, jadi menurut sudah terpahami, ya dia memberikan isyarat. Nah, memberikan isyarat karena berapa? Ini jangan di mengenai aja. Bagaimana dengan arah pandangan mereka di saat kita dalam posisi duduk tasyahud awal? Ya, jelasnya dikatakan dalam hadis Abu Hurairah. Ketika beliau mengatakan wa asyara bi asbihi allati yuhadi al-qibla wa rama bi wasatihi ilaiha. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, itu jari yang posisi terjebak dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah kiblat. Ya, dan juga memandang atau memandang di aktivitas pandangan mata, aktivitas mata. Ya, dan memandang ke arah jari tersebut dilihat lebih daripada sabda jari muslim kaki. Ya, makanya kita dapat ya bisa hidup tasyahud ya, maka posisi pandangan mata kita itu bukan tidak hanya sujud, bukan tempat sujud, tapi ya jari telunjuk.
dari sini kan jemaah tidak setiap kita dalam keadaan sholat maka ada mana itu harus selalu berdoa sujud. Perlu dijelaskan jelaskan doa sebelumnya. Ternyata hadis menjelaskan tentang mengarahkan pandangan ketika sholat tidak terkait sujud. Dari sisi periwayatan itu tidak ada. Ya, justru banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan itu arah pandangan itu depan. Nah, tidak dapat banyak sahabat yang menyaksikan bagaimana cara sholat dengan ini. Ya, itu kalau juga proses sahabat sekali itu karena cuma memang ada nas yang jelas, yang tegas, yang dimana pandangan makna yang bermakna diarahkan adalah diarahkan ke mana? Di atas. Boleh. Mungkin dia mampu ya. Nah, dari sini juga kita mesti paham sedikit mengulang bahasa itu. Kita jadi paham ketika kita mengumpulkan gerakan saat wudhu yang dimana dia lagi mencontohkan gerakan wudhu yang kepalanya itu lurus, tidak terlalu mendongak, tidak terlalu jauh. Kondisi seorang sampai berdua kepalanya itu tak kalah, dia memaksakan arah pandangan yang baik, supaya bisa banyak. Untuk paksakan dia saat hukum kita memahami sakral harus mengarahkan pandangan yang tepat itu, maka hasil yang muncul adalah kepala kita mendongak sekali demikian. Atau kalau kita mengarahkan pandangan ke bawah, yang mengarahkan kita, maka bisa dipastikan posisi kita, posisi kepalanya akan mengarahkan lebih. Dan di sini kita harus ya. Nah, ada beberapa kita dan posisi tersebut arahkan pada kejadian terujuk ada ya tidak sabar ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang masih semoga ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lanjut memberi isyarat dengan menunjuk. Nah ini ya memberi isyarat dengan menunjuk. Para ulama, para ulama merasakan perihal disunahkannya memberikan isyarat dengan jari menunjuk pada kita bersyukur. Hanya saja para ulama itu berselisih pendapat yang terkait bagaimana cara memberikan isyarat dengan menunjuk. Ya, sebagian ulama itu menjelaskan cara memberikan isyaratnya itu dengan konsep hal itu satu kali tidak saja. Artinya di awal itu artinya akan mengucapkan tahiyat dengan sudah jari ini bergerak untuk memberi isyarat. Tapi tanpa menggerak. Ya, nah, dan sebagian lagi memahami ya lafaz tersebut dengan yuhari. Bisa dibaca yahkum, bisa dibaca yuhari. Atau kita baca yahkum, wayahkum bergerakkan dengan harap luahnya sekali kali. Bagi kata yuhari, maka gerakannya berbulan. Maka ada berarti ya dengan gerakan yang sebagaimana seperti kita bergerak. Ya, kalau nanti mau bahas di dalam nanti, ya ternyata hadis tentang masalah gerakan jadi menuju kepada tasyahud baik tasyahud awal dan tasyahud akhir ini khilafnya sangat kencang. Ya, khilafnya sangat kencang dan lagi akan kemudian sosok sahabat yang mulai hadis tersebut itu ada yang muncul. Dan sebagian ulama mengatakan hadis yang menjelaskan tentang yang membuat terjadi wujud karena yang saat tasyahud
Itu hadisnya masuk pada musyad. Kalau bahasa sebelumnya itu. Nah, tetapi kalau memang ini persoalan yang sudah diproses oleh para ulama di situ, makanya yang penting adalah bagaimana kita berlaku menjaga di dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam persoalan ini dan perbedaan yang kita temui dengan saudara-saudara kita jadi yang mempraktekkan memberikan isyarat dengan jadi secara umum ada beberapa pendapat tentang soal ini. Yang pertama terkait menjelaskan belakang kita teruskan ya bagaimana pandangan para ulama tentang menjelaskan dan juga para syarah. Yang pertama disunahkan untuk dijelaskan ya acuannya atau dalilnya daripada hadis itu kan hujjah. Ya sesuatu sahabat yang melihat ini dalam pembahasan bab salat. Ketika beliau berkata, "Summa qala isnadaini min asabihi wa halaqa halqa, summa rafa'a asbu'ahu fara'aytuhu ya maaf, summa rafa'a usbu'ahu fara'aytuhu yuhammiluha yad'uha." Nah, kemudian beliau tentang kedua jari tangan kanannya, yaitu jari kelingking dan jari manis, dan juga jari tangan. Lalu kemudian beliau mengatakan maka kedua ini berhujjah. Aku melihat, ya, kalau itu aku melihat Rasulullah menggerak-gerakkan jari kelingkingnya. Yuhammiluha yad'uha. Beliau menggerak-gerakkan jari kelingkingnya dan kemudian berdoa. Ya. Jadi hadis ini kemudian sebagai ulama di antaranya Syekh Al-Albani. Ya, beliau contoh untuk menekankan kondisi jari kelingking karena dalam posisi Masyaallah Allah ini dengan cara dengan cara ya digerak. Acuannya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang kedua, ya ini kejadian ada menyampaikan khilaf dalamnya. Ada tukang jenfaham. Bagi sebagian yang tidak mau menggerak-gerakannya, memang mereka memiliki hujjah. Nah, yang tidak ini. Nah, bahkan hadis riwayat berdasarkan riwayat kerjaan riwayat hujjah itu diriwayatkan di antaranya oleh Imam Ahmad. Ya, juga Imam Al-Ghazali, juga Imam Al-Muhammad. Nah, yang kedua, tidak disunahkan, tidak disunahkan. Alasannya apa? Karena hadis berikutnya ini hadis yang syaddah. Syaddah ini bahasa lainnya adalah dhaif. Itu semua.